Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan peternak entok, kembali lagi kita di channel Peternak Pemula. Apa kabarnya rekan-rekan peternak hari ini? Semoga sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dan apa yang dicita-citakan hari ini dan esok semoga bisa tercapai. Nah, selalu tetap jaga kesehatan ya rekan-rekan. Di kondisi seperti sekarang ini di musim pancaroba, banyak sekali rekan-rekan peternak entok juga yang terkena imbasnya, yaitu demam, flu ataupun sakit yang lain. Nah, untuk itu tetap selalu jaga kesehatan dan selalu berpikir positif untuk imunisasi badan kita juga. Nah rekan-rekan, pagi kali ini saya akan membahas tentang masalah kandang anakan entok. Nah, setelah kemarin banyak sekali request atau permintaan dari rekan-rekan peternak entok pemula. Bagaimana sih kandang yang ideal ataupun kandang yang yang cocok untuk anakan entok? Kebenaran kemarin di kandang nomor 1 itu sudah ada yang menetas, yang kandang kapur ya, indukan kapur. Berjumlah 10 ekor. Alhamdulillah itu siklus penetasan ketiga yang pertama ya. Nanti beberapa indukan juga bakal ada yang menyusul atau menetas. Nah, maka dari itu hasil dari penetasan ini nanti akan saya hitung berapa sih jumlahnya untuk siklus penetasan ketiga ini. Nah, kemarin baru awal berjumlah 10 ekor dari satu indukan. Alhamdulillah masih dikasih rezeki walaupun hanya 10 ekor dari satu indukan. Nah rekan-rekan, maka dari itu saya akan membahas bagaimana sih kandang yang ideal untuk anakan entok atau kandang box untuk anakan entok. Nah sekarang kita langsung ke kandang saya. Nah inilah dia rekan-rekan kandang box untuk pembesaran anakan entok. Nah di depan saya ini ada dua kandang ya. Ini dua versi. Sebenarnya kandang ini bekas kandang puyuh ya. Kandang ini saya desain kandang portable ya. Portable yang artinya di sini hanya lantainya saja bisa dibongkar pasang. Nah, ini saya khususkan untuk anakan entok yang baru pertama menetas. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatunya. Kenapa saya membuat kandang dua versi ini. Nah ini yang depan saya ini adalah dikhususkan untuk anakan entok yang baru menetas. Kandang ini bertingkat ya, ada berjumlah 4 tingkat. Nah ini dikhususkan untuk rekan-rekan yang mempunyai lahan minim, yang artinya tidak mempunyai lahan atau kandang yang luas. Nah ini saya rekomendasikan untuk rekan-rekan peternak entok yang baru memulai peternak entoknya. Nah, di sini saya menggunakan dua buah lampu ya. Ini hanya sekedar contoh saja ya rekan-rekan, jangan dilihat dari jeleknya ataupun buruknya. Kenapa saya menggunakan dua buah lampu? Nah, sebenarnya yang digunakan ini hanyalah satu buah lampu saja. Karena satu buah lampu saja itu sebenarnya sudah cukup untuk penghangat si anakan entok nanti. Dan satu lampunya itu bertujuan untuk cadangan saja ya. Ketika satu buah lampunya mati ataupun dudukan lampunya mati, rekan-rekan tidak repot-repot untuk menggantinya, maka bisa langsung digunakan untuk satu buah lampu cadangan, ataupun dua buah lampu bisa digunakan ketika di musim penghujan. Karena biasanya di musim penghujan cuaca di malam hari akan sangat dingin. Nah untuk menjaga suhu ruangan
maka diperlukan dua buah lampu untuk menstabilkan suhu ruangan untuk anak entok. Nah, biasanya akan timbul lagi pertanyaan dari rekan-rekan. Lalu bagaimana kalau misalkan tidak menggunakan lampu untuk penghangatnya? Nah, rekan-rekan bisa memasukkan indukannya sebagai penghangat alami untuk anakan entoknya. Nah, lampu ini sangatlah berpengaruh dan sangat berfungsi untuk menghangatkan suhu si tubuh anakan entok. Karena biasanya anakan entok itu rawan mati ketika kedinginan, maka diperlukan penghangat ataupun lampu untuk menghangatkan si tubuh entok tersebut. Dan di bawah kandang ini ada sedikit celah ya. Ini bertujuan untuk memasukkan triplek ataupun seng yang bertujuan untuk menampung kotoran entok. Jadi tidak langsung turun ke bawah. Nah, seperti ini contohnya rekan-rekan. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, nanti triplek ini bisa dibongkar pasang untuk membersihkan kotorannya. Nah, seperti ini bisa ditarik dan bisa juga dimasukkan lagi. Nah, yang dimaksud kandang portable ini adalah lantainya yang bisa dibongkar pasang. Nah, ini bertujuan untuk mengganti lantai yang ketika di suatu saat nanti bisa rusak dan bisa langsung diganti tanpa harus membongkar pasang semua rangka kandang. Nah, seperti ini contohnya, bisa dibongkar pasang. Nah, ini sedikit contoh ya yang ada di lantai atas. Nah, ini seharusnya berada di atas paku. Karena ini tidak dipakai, jadi ini hanya sebagai contoh. Nah, ini paku ini bertujuan untuk menyangga atau menahan si lantai kandang. Nah, di sana ada satu. Nah, itu juga sama, berfungsi untuk menyangga ataupun menahan si lantai kandang. Nah, pakunya itu ukuran 5 ya. Nah, ini contohnya bisa ditarik. Nah, bisa dilihat rekan-rekan. Bisa juga nanti dimasukkan lagi. Ini hanya sebagai contoh ya. Tuh. Nah, mungkin ini bisa jadi referensi buat rekan-rekan yang ingin membuat kandang kandang box untuk anak entok. Ini sangat simpel ya, jadi akan sangat memudahkan bagi rekan-rekan yang ketika lantai kandang itu sering sekali rusak ataupun jebol, maka untuk menggantinya akan sangat repot. Tapi dengan kandang portable seperti ini akan sangat memudahkan rekan-rekan. Nah, ini sedikit contoh lantai kandang untuk cadangannya ya, pengganti untuk lantai kandangnya. Nah, ini sedikit saya perlihatkan bagaimana bentuknya dan bagaimana cara membuatnya. Nanti akan saya jelaskan ya ukuran per box ataupun per lantainya. Nah, seperti ini ya rekan-rekan. Cukup mudah ini sebenarnya. Mungkin rekan-rekan peternak yang baru memulai juga saya yakin bisa ini membuat lantai seperti ini. Dan lanjut. Nah, di samping atau di belakang kandang ini sengaja saya menggunakan full triplek untuk menutupi si kandang box ini. Nah, ini bertujuan untuk menstabilkan suhu ya, agar tetap hangat walaupun hanya dengan menggunakan satu lampu. Nah, lalu berapa sih ukuran per box kandang untuk anakan entok ini? Nah, tinggi dari atas ke bawah itu tingginya adalah 30 cm, dan dari lantai ini ke bawah itu adalah 5 cm. Nah, ini tepat untuk menampung kotorannya ya. Nanti triplek dimasukkan ke sini. Tapi saya sarankan bagi rekan-rekan yang ingin membuat kandang ini, saya sarankan lebih tinggi ya untuk tempat kotorannya. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, seperti ini nanti si tripleknya dimasukkan. Nah, bisa dibongkar pasang. Nah, ini nanti tempat kotorannya itu diusahakan lebih tinggi ya, agar tidak terlalu berdekatan ke si lantai kandang. Nah, ini untuk menghindari anakan entok terkena penyakit senot. Karena penyakit senot yang ditimbulkan itu berasal dari kotoran entok yang menumpuk dan terlalu dekat dengan anakan entok. Nah, lanjut. Nah, ini panjangnya adalah dari sini ke sana
120 cm. Nah, tingginya tadi 30 cm sama nanti tempat kotorannya itu sekitar 10 cm lah ditambahkan. Dan dari belakang ke depan ini panjangnya adalah 60 cm. Nah, kenapa harus panjangnya 120 dan lebarnya ke belakangnya itu adalah 60? Ini bertujuan untuk memudahkan kita ketika menangkap ataupun memindahkan anakan entok. Nah, seperti contoh pergerakan tangan saya ini adalah akan sangat mudah menjangkau sudut terjauh. Nah, inilah tujuannya kenapa lebarnya dari depan ke belakang 60 cm dan dari samping itu 120 cm. Nah, tujuannya hanya satu, untuk memudahkan pergerakan tangan kita untuk menjangkau anakan entok yang sudut terjauh. Nah, rekan-rekan bisa membayangkan bagaimana jika lebarnya terlalu panjang. Tentu akan sangat repot untuk menangkap anakan entoknya. Nah, lanjut ke kandang yang versi kedua ya. Nah, ini adalah nggak beda jauh sih ukurannya dengan kandang yang tadi. Perbedaannya itu hanya ada di tinggi kandangnya saja. Kalau masalah lebar ke belakang dan panjangnya itu sama ya, 60 sama 120 cm. Nah, kalau yang ini tingginya adalah 60 cm. Nah, ini sebenarnya kandang ini dikhususkan untuk umur 1 bulan ke atas ya. Maka ukuran tinggi dan bentuk kandangnya pun akan agak sedikit terbuka, berbeda jauh dengan kandang yang versi yang pertama. Nah, ini kalau kandang yang kedua ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk anakan entok yang baru menetas. Cuman harus ditutup semua dari depan sampai belakang. Dan untuk penutupnya bisa menggunakan terpal ataupun karung bekas ya. Oh ya, kandang ini pun sama ya, portable. Bisa dibongkar pasang ketika lantainya sudah rusak. Dan kandang ini hanya menggunakan satu lantai. Karena kandang ini sebenarnya versi kandang panggung ya. Jadi kotorannya langsung turun ke bawah. Dan panjang kakinya dari lantai ke bawah itu 30 cm. Nah, tujuannya sama ya, untuk menghindari anakan entok terkena senot ketika kotorannya sudah menumpuk atau terlalu banyak. Oh ya, untuk kapasitas anakan entok yang di kandang pertama tadi ya, khusus anakan yang baru menetas, itu kapasitas maksimal idealnya adalah 30 ekoran. Dan untuk kandang yang kedua itu bisa 10 ekoran. Ini untuk memaksimalkan ruangan yang ada. Kalau misalkan terlalu banyak, biasanya akan terlalu sempit ya, dan bahkan cenderung pertumbuhannya pun akan semakin lambat. Nah, kalau misalkan kapasitasnya sedikit, itu akan mempercepat pertumbuhan anakan entok. Nah, begitulah rekan-rekan sedikit tentang ulasan kandang anakan entok. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.